Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, untuk hari ini kelihatannya kesempatan pertama kita untuk melakukan pembelajaran melalui Google Meet. Nah, mungkin ini sambil kita coba, kira-kira nanti mana yang paling efektif gitu ya. Tapi nanti mungkin kita berselang-selang, mungkin satu minggu ini Google Meet, mungkin minggu depan tidak, minggu depannya lagi Google Meet sesuai dengan ini aja. Biar nanti tidak terus-menerus Google Meet dan sebagainya, karena mungkin ya kondisi dan lain sebagainya mungkin bisa jadi di tempat-tempat tertentu, tempat ini sulit sinyal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, baik, untuk kesempatan hari ini itu rencananya saya akan melanjutkan materi tentang hukum Newton. Karena kalau misalkan ya, review saja dulu. Jadi hukum Newton kan ada ini ya, ada 3 gitu ya. Hukum 1 Newton itu tentang kelembaman gitu ya. Jadi ini ada kelembaman. Kelembaman itu bisa dikatakan sebagai apa ya? Sifat kemalasan gitu ya. Kemalasan maksudnya itu adalah ini. Benda itu akan berupaya mempertahankan keadaan geraknya. Ini mempertahankan keadaan gerak. Ya, mempertahankan keadaan gerak, ya. Ini mempertahankan keadaan gerak. Nah, kemudian kalau benda itu awalnya diam selama total gaya yang bekerja pada benda itu 0 totalnya, maka nanti benda itu akan diam seterusnya. Jadi kalau misalkan bendanya itu bergerak lurus beraturan, ya maka seterusnya dia akan bergerak lurus beraturan. Itu hukum Newton. Ini review di materi sebelumnya gitu ya. Dan ini mungkin di SMP sudah pernah didapatkan gitu ya. Jadi kalau secara matematis yang penting dalam ini adalah sigma F sama dengan 0 gitu ya. Nah, efeknya apa? Jadi kalau bendanya awalnya diam, maka dia akan terus diam. Kalau awalnya GLB ya dia akan gerak lurus beraturan. Ini ya. Jadi dalam hukum Newton seperti itu. Nah, dalam keadaan ini biasanya nanti ini biasa juga berkaitan dengan kesetimbangan. Kesetimbangan ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini kalau dituliskan secara matematisnya bisa sangat singkat sebenarnya. Di sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini asalnya dari mana sebenarnya ini? Jadi ada total gaya yang bekerja pada benda, ini nanti akan menyebabkan adanya perubahan momentum gitu ya. Momentum ya. Nah, momentum itu adalah massa dikalikan kecepatan. Ini. Nah, sehingga nanti ini secara matematis, ini matematika nanti diajarin kelas 11 ini, diferensial ini, aturan diferensial ini. Jadi ini nanti bisa di M dt kalikan V plus M dV dt. Nah, karena ketika nanti dalam perjalanannya adalah masanya tetap, ini untuk massa tetap, maka nanti bisa jadi 0. Kemudian untuk dV dt ini yang menjadi A, ya. Jadi persamaannya menjadi ini. Sigma F sama dengan M kalikan A. Masih ada yang datang? Oke, saya masuk dulu. Nah ini ya, jadi hukum kedua Newton. Jadi secara matematisnya bisa saja sigma F sama dengan M kali A. Kenapa kok diberi tanda sigma gitu ya? Ya karena ini yang gaya yang bekerja itu tidak hanya satu. Dalam satu benda itu bisa jadi yang bekerja lebih dari satu gaya, ya. Jadi total gaya itu yang menyebabkan adanya perubahan gerak. Ya. Jadi perlu diingat kembali bahwa gaya itu adalah penyebab perubahan gerak. Jadi kalau benda itu menyebabkan perubahan gerak, semula diam bisa menjadi bergerak atau semula GLB menjadi GLBB, gitu ya.
Jadi kalau kita lihat di hukum kedua Newton ini kan ada percepatan. Nah, maka nanti benda berarti geraknya apa? GL BB. Salah satunya ini, ya. Kemudian untuk yang hukum ketiga, ini kan hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga Newton, untuk hukum ketiga Newton ini biasa disebut sebagai hukum aksi reaksi, ya. Aksi reaksi. Kenapa disebut aksi reaksi? Ya karena kalau ada benda satu, ini, benda satu, mengenai benda yang kedua, nah ini benda dua, maka benda satu ini akan mengerjakan gaya kepada benda dua, jadi F21. Nah, benda dua ini juga akan memberikan gaya yang sama. Jadi ini F12. Jadi benda satu akibat benda dua, gitu ya. Nah, ini benda satu akibat benda dua. Nah, untuk aksi reaksi, aksi reaksi itu nanti ada 3 syarat, ya. Syarat gaya aksi reaksi. Nah, ini. Jadi yang pertama, gayanya sama besar. Kedua gaya itu sama besar. Kemudian yang kedua harus berlawanan arah, gitu ya. Kedua gaya berlawanan arah. Kemudian yang ketiga itu adalah ini, bekerja pada benda yang berbeda. Nah, ini syarat pasangan aksi reaksi. Nah, maka gaya yang saya gambarkan ini sebagai pasangan aksi reaksi karena memenuhi 3 syarat tersebut. Ini masih ada yang baru datang, oke. Nah, baik, saya lanjutkan, ya. Jadi ini termasuk pasangan aksi reaksi karena gaya F12 dan F21 itu ini bekerja pada benda yang berbeda, arah berlawanan, kemudian besarnya sama. Nah, kemudian ada contoh lagi. Nah, contoh lagi misalkan ini contoh. Jika misalkan kalian mungkin meletakkan saat ini ya. Nah, misalkan ini meletakkan sebuah buku di sini. Ya. Buku di meja gitu. Nah, ini ada yang baru datang. Tunggu ya, saya masukkan dulu sebentar. Nah, ini ada sebuah buku misalkan, kalian meletakkan buku di atas meja. Nah, buku ini kan dalam keadaan diam. Nah, buku itu punya massa. Kalau buku itu punya massa, dia mesti punya gaya berat. Kemudian karena dia menyentuh bidang atau menyentuh meja ini, berarti akan memiliki yang namanya gaya normal sana. Nah, ini gaya normal, ya. Kalau kita melihat di sini, buku ini kan dalam keadaan diam. Bukunya dalam keadaan diam. Maka mesti berlaku sigma F pada buku itu sama dengan 0. Berarti apa? Ada N ke atas, kemudian W-nya ke bawah, itu sama dengan 0. Sehingga nanti N itu sama dengan W. Nah, besarnya sama, arah berlawanan. Tapi hati-hati,
gaya normal dan gaya berat ini memenuhi hanya satu besar sama. Kemudian arah berlawanan, ya. Dah itu saja, bekerja pada satu benda. Bekerja pada satu benda. Apa? Buku. Maka ini bukan pasangan aksi reaksi. Ya, jadi ini sehingga kesimpulannya ini bukan pasangan aksi reaksi. Kenapa? Karena ini syarat yang ketiga ini. Aksi reaksi itu harus bekerja pada benda yang berbeda. Nah, tapi ini bekerja pada satu benda yang sama, dua gaya itu, normal dan gaya berat. Maka itu bukan pasangan aksi reaksi, ya. Nah, lalu bagaimana pasangan dari gaya berat itu? Jadi gaya berat ini berpasangan dengan ini, bumi. Bumi juga tertarik oleh buku itu sebesar V juga. Kemudian N ini, nah ketika buku itu menyentuh meja, maka meja itu mengalami gaya ke sana sebesar juga N. Nah ini ya, anggap saja ini N aksen, jadi yang bekerja pada meja. Kemudian W ini adalah W yang dialami oleh bumi. Nah itu baru pasangan aksi reaksinya. Jadi pasangan aksi reaksinya yang sesuai itu adalah N pada buku dengan N aksen pada meja. Kemudian W yang dialami oleh buku gaya berat ya dengan W aksen ya. Dengan W aksen pada bumi. Nah, itu baru dikatakan pasangan aksi reaksi. Oke, itu review materi yang minggu lalu. Sudah saya sampaikan secara ini ya, melalui video ya. Ini reviewnya. Jadi sebenarnya materi kita untuk hukum Newton itu cukup ini saja, 3 itu. Yang banyak ya nanti adalah terapannya, gitu ya. Terapannya itu yang paling banyak. Jadi nanti kita akan fokus ke soal-soal, apa istilahnya, ke contoh-contoh kasus. Jadi kalau hukumnya ya hanya 3 itu disampaikan ya tadi 14 menit sudah selesai satu bab gitu ya. Yang banyak nanti adalah ketika dibawa ke kasus-kasus terapan. Nah, itu nanti kita akan fokus ke sana. Nah, sekarang kita mulai aja dari yang pertama. Seingat saya di materi yang lalu itu sudah ada saya bahas tentang sistem tali gitu ya. Jadi ini keterapan-terapannya. Jadi ada sistem tali. Ini akan ada. Oh ya, nanti kalau seandainya ada yang ditanyakan atau mungkin saya terlalu cepat dan sebagainya, interupsi aja nggak apa-apa ya, langsung aja. Langsung disampaikan aja, Pak, kecepatan, atau Pak, yang itu masih bingung diulangi, itu nggak apa-apa ya. Santai saja tapi ya, jadi tidak perlu terlalu tegang ya. Ini kan tidak horor tapi fisika itu. Yang horor paling ulangan nih. Nah, nggak apa ya, sambil bercanda nggak apa. Nah ini, jadi ini contoh yang sering dipakai itu ini misalkan, ini ya. Jadi misalkan kalau ini ada benda diikat dengan tali ringan, jadi nanti dalam kasus kita yang di soal-soal itu nanti talinya itu ringan, tali ringan, kemudian talinya tidak molor, tidak bertambah panjang seperti karet itu tidak ya. Jadi talinya nanti apa ya? Jadi selama dia diberi gaya itu talinya tidak bertambah panjang, itu yang dipakai. Nah misalkan ini sudutnya ini adalah alfa, gitu ya. Alfa, kemudian kita akan suruh mencari ini, oh ya masanya ini M. Nah, berapakah T1, kemudian ini T2, kemudian sini adalah T3. Contohnya ini salah satu contoh ya. Nah, berarti kan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton ini, nanti langkah-langkahnya ini ya, langkah-langkahnya
langkah penyelesaian. Jadi yang pertama, gambarkan semua gaya yang bekerja. Ini wajib ya. Jangan diangan-angan. Kecuali yang sudah memang luar biasa, sudah paham, itu bisa saja gitu ya. Gambarkan semua gaya yang bekerja. Kemudian uraikan pada sumbu X atau Y. Ya, jadi nanti dalam mengerjakan soal-soal ini kita mesti mempunyai acuan. Acuannya apa? Kita buat koordinat. Jadi misalkan ini adalah X, ini adalah sumbu Y, gitu ya. Jadi nanti gaya-gaya itu kita kerjakan berdasarkan sumbunya. Kita kelompokkan yang sumbu X dengan sumbu Y, kemudian yang sumbu Y dengan sumbu Y kita selesaikan gitu. Ini ya. Ini kemudian satu diselesaikan. Yang ketiga, selesaikan di setiap sumbu. Nah ini. Jadi contoh kasus ini misalkan masanya adalah saya buat misalkan 2 kg ya, 2 kg. Kemudian ini nanti sudutnya dibuat 37, misalkan 37 derajat gitu ya. Kalau ini 37 derajat. Nah, berarti angka yang pertama, semua gaya harus kita gambarkan. Berarti ini sudah kita gambarkan, ada gaya berat sama dengan 0 gitu ya. Oh, kok 0? Bukan 0 gitu ya. Gaya berat sama dengan M kalikan G gitu ya. Selalu M kalikan G. Nah, ini berarti 2 kali 10. Ini adalah 20 Newton. Ini. Kemudian kita uraikan untuk T1, kita lihat di sini dia sudah pada arah horizontal, berarti dia sudah pada sumbu X, maka kita nggak perlu menguraikan. Tapi kita lihat di T2 ini terletak di antara sumbu X dan sumbu Y, maka ini nanti diuraikan. Cara menguraikannya bagaimana? Ini mengikuti cara penguraian vektor materi kelas 10 semester 1 kemarin gitu ya. Jadi nanti buka lagi. Jadi ini nanti ada T2X. T2X apa? Karena sudutnya ada di sini. Berarti ini kan dekat dengan sudut, maka pakai cos T2 cos 37. Kemudian yang arah pada sumbu Y ini ada T2Y. Nah, karena ini jauh dari sudut 37, berarti ini nanti ada T2 sin 37. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, tidak boleh ada satu gaya pun yang tertinggal. Baru kemudian dikerjakan, gitu ya. Baru kemudian kita kerjakan. Ini dikerjakan. Jadi kita kerjakan misalkan tinjau ya, tinjau benda. Nah, berarti kalau meninjau benda, lihat di bagian ini. Jadi melihatnya di bagian ini. Yang saya lingkari kuning ini ya. Untuk meninjau benda. Nah, ini. Bawa ke sini. Ambil gambarnya, gitu ya. Berarti benda itu kan ada siapa di situ? Ada W, ada siapa yang menyeimbangkan? T3. Nah, sistem dalam keadaan setimbang berarti sigma F sama dengan 0. Berarti ada siapa? Yang ke atas positif T3, yang ke bawah negatif, ada W sama dengan 0. Nah, ini hanya ada 2 ini. Nah, kemudian berarti kita tinggal isi aja T3 sama dengan W. Berarti berapa ini? 20 gitu ya, 20 Newton. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Itu T3. Nah, kemudian kalau sudah, baru kita akan menyelesaikan melihat ke atasnya lagi. Bisa ini dulu, T3 dengan T2Y, atau bisa juga dengan yang ini dulu. Nah, ini.
kita meninjau yang ini, itu juga boleh, ya. Nah, itu juga boleh. Nah, sekarang kita coba saja. Sekarang kita tinjau sistem tali, gitu ya. Sekarang kita tinjau sistem tali. Pada sistem tali itu berarti pada arah sumbu X, tadi ada T1. Nah, pada sumbu X kan tetap talinya tidak bergerak ke kiri atau ke kanan, berarti sigma Fe sama dengan 0. Ada siapa? Ke arah kiri ada min T1, ke kanan ada plus T2X sama dengan 0. Jadi ini ada T2X sama dengan T1. Nah, ini T2X tadi adalah T2 cos 37 sama dengan T1. Nah, dari sini, maka nanti kita memperoleh persamaan cos 37 itu adalah 4/5 T2 sama dengan T1. Nah, ini kita simpan dulu, karena ada dua variabel yang belum ketemu, T1 dan T2. Jadi ini kita simpan. Nah, kemudian pada sumbu Y, sekarang kita tinjau sumbu Y. Tinjau sumbu Y, berarti sigma Fy itu sama dengan 0. Di gambar tadi pada arah sumbu Y berarti kan ada T2Y dan T3 ya, arahnya ke bawah ini ya. Jadi kita akan menyelesaikan pada arah atas ada T2Y, yang ke bawah ada min T3. Itu sama dengan 0. Tadi ada notifikasi, apakah ada yang bergabung tadi? Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini berarti ada T2 sin 37 sama dengan T3. Nah, T3 ini sudah ketemu 20 Newton sama dengan W ya. Jadi ini T2 sin 37 adalah 3/5 sama dengan ini 20. Sehingga T2 sama dengan 100/3 Newton. Sehingga untuk T1 berarti kan kita masukkan ke sini. Hasilnya ini bawa ke sini. Nah, T1 berarti 4/5 kalikan T2 100/3, berarti ini adalah 80/3 Newton. Ini ya caranya, salah satu contoh ya. Mungkin nanti tinggal bervariasi sudutnya. Oke, ini sudah ada 20 berapa ini ya? 25. Baik, saya lanjutkan ya. Ini contoh untuk yang contoh terapan di hukum 1 ya. Hukum 1 di kesetimbangan ketika benda dalam keadaan ini. Dalam keadaan diam gitu ya. Nah, kemudian ke hukum yang kedua. Contoh-contohnya banyak sebenarnya. Jadi kita mulai dari kasus untuk yang contoh terapan hukum 2 ya. Hukum kedua Newton. Ini contoh terapan hukum kedua Newton. Oh ya, ini nanti seandainya kalian sambil mencatat terlalu cepat pada ya. Nanti saya kirimkan ini aja ya. Ini nanti kan saya ekspor ke PDF, nanti saya kirimkan PDF-nya. Sekarang ke hukum kedua Newton ya. Untuk hukum kedua Newton. Nah, ini contohnya untuk hukum kedua Newton, kita nanti akan menyelesaikan contoh soal ini. Jadi misalkan ada satu benda dulu ya, satu benda. Nah, ini satu benda, kemudian ditarik dengan gaya F. Ini masanya M. Jadi misalkan ini 10 Newton,
kemudian masanya ini adalah 5 kg, maka dari sini nanti kita akan bisa menemukan percepatan dari sistem ini. Gitu ya. Percepatan dari sistem ini. Pak Lutfi, Ya. layar presentasinya nggak ada. Oh, tidak kelihatan. Oke, sebentar, saya ulangi lagi. Tunggu dulu ya. Oh, berarti tadi keluar ini ya. Nah, ini sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, begitu ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba hilang, langsung lapor saja ya. Jangan khawatir. Langsung biar saya juga tahu. Nanti kalau tidak tahu Mas ya, ternyata share screen-nya terhenti. Nah, baik, sekarang yang ini contoh yang paling sederhana gitu ya. Jadi biasanya kita mencari ditanyakan berapa gaya normal dan lain sebagainya. Nah, untuk seperti ini maka setiap benda yang bermassa itu selalu memiliki gaya berat V. Gaya berat menggambarkannya nanti selalu vertikal ke bawah seperti ini. Nah, kemudian karena dia menyentuh lantai itu mesti ada gaya normal. Gaya normal seperti ini. Nah, anggap lurus saja ya itu ya. Dia selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Ini gaya normal. Kemudian selanjutnya untuk mencari gaya berat itu nilainya ini selalu sama dengan M kali G. Nah, berarti kalau masanya 5 kg, berarti ini adalah 5 kali 10. Kalau G-nya kita pakai 10, berarti ini adalah 50 Newton ya. 50 Newton, kemudian yang N ya, jadi nanti kita melihatnya dari sumbu Y. Kalau suruh mencari N ya, berarti sumbu Y sigma F sama dengan 0. Ini pada sumbu Y. Kenapa kok 0? Karena benda itu tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Jadi di situ ada N min W sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W. Sama dengan 50 Newton gitu ya. Kemudian kalau yang ditanyakan percepatan, berarti kita meninjaunya pada sumbu X. Ini nanti bergerak. Jadi nanti ada sigma F X sama dengan M kalikan A. Ini ya, jadi sigma F X sama dengan M kalikan A. Ada F sama dengan M kalikan A. F-nya berapa? 10. M-nya 5. Jadi A. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, itu contoh. Jadi nanti akan di e-learning saya kirimkan juga pembahasan contoh soal ini, satu benda, dua benda, kemudian yang dihubungkan dengan tali dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk kesempatan ini nanti saya akan menambahkan tentang gaya gesek. Ini ya. Jadi ini masih licin, belum ada gaya gesek. Nah, nanti untuk video contoh-contohnya nanti bisa dilihat di e-learning. Beberapa pembahasan soal nanti akan saya tambahkan di sana. Kemudian untuk yang di kesempatan ini nanti kita akan bahas saya tambahkan lagi ke gaya gesek. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada benda yang ini bikin sempurna, itu tidak ada gitu ya. Yang ada ya kekasarannya sangat minim gitu ya. Atau diminimalisir kekasarannya. Tapi ada beberapa hal yang memang kita perlu gaya gesek itu. Contohnya untuk rem. Untuk rem itu kan selalu dibuat gaya geseknya maksimal gitu ya. Makanya ketika kampas remnya habis itu suruh ganti. Kalau nggak diganti bahaya gitu ya. Nah, itu yang gaya gesek yang diharapkan. Tapi kalau di dalam mesin kendaraan yang kita pakai, itu gaya gesek tidak diharapkan, sebisa mungkin dihilangkan, tapi tidak mungkin bisa hilang gitu ya. Makanya ketika naik sepeda motor kan secara berkala kita harus mengganti oli mesin gitu ya. Oli mesin itu untuk meminimalisir gaya gesek pada bagian-bagian dalam mesin gitu ya. Nah, sehingga panasnya berkurang gitu ya. Kalau panasnya berkurang sehingga bahan itu tidak mengembang. Nanti bahaya kalau misalkan sepeda motor yang sering itu terjadi sepeda motor yang matic itu kadang olinya tiba-tiba habis gitu ya.
sehingga tiba-tiba motor akan berhenti. Nah, kalau sudah berhenti seperti itu, bongkar mesin biayanya mahal lagi. Ya, kalau misalkan sampai kehabisan oli itu langsung berhenti. Grek. Kenapa? Karena pistonnya mengembang, panas gitu ya. Gaya geseknya besar, panas, akhirnya suaranya kasar, terus mengembang, akhirnya berhenti. Kenapa kok berhenti ya? Akhirnya piston itu tidak bisa bergerak. Press dengan silindernya, rumahannya itu, sehingga berhenti. Itu yang menyebabkan sering terjadi kerusakan. Akhirnya harus ganti piston dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, maka itulah perlunya servis secara berkala, ya. Ya, jadi dalam pandangan fisika seperti itu, karena itu sebenarnya untuk menghilangkan gesekan. Kalau mesin kita berupaya untuk menghilangkan gesekan, tapi kalau rem jangan dihilangkan gesekannya, ya. Makanya kalau jangan sampai sekali-kali remnya diberi pelumas, gitu ya. Jangan. Kalau rem tidak boleh. Kalau rem itu diperlukan gesekannya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang gaya gesek. Untuk gaya gesek ini, nah, gaya gesek ya, gaya gesek nanti ada dua. Ini adalah gaya gesek kinetis. Oh, statis dulu ya, statis. Nah, ini berarti titiknya itu dalam keadaan diam. Ya. Kemudian yang kedua ada gaya gesek kinetis. Berarti ini bergerak. Nah, apa maksudnya ini apa namanya bergerak dan diam itu? Nah, itu ya. Jadi nanti ketika ada gesekan, jadi misalkan ini saya contohkan gitu ya. Ini terlihat apa enggak ya? Ini share screen-nya saya tutup dulu. Nah, ini. Jadi misalkan ini ada buku gitu ya. Terlihat ya gambarnya? Nah, kemudian ini ada mouse gitu ya. Ada benda. Punya gesekan. Nah, kita tandai titik di sini, salah satu titik, tapi nggak kelihatan kalau warnanya ini ya. Sebentar, ada yang mau gabung. Jadi misalkan di titik ini, bagian tengah ini, jadi bagian tengah ini kan dia punya sentuhan dengan buku. Kalau titik ini saya geser, dia kan tetap memiliki gaya gesek, ini saya geser. Maka ini nanti yang terjadi ada gaya gesek kinetis. Kenapa? Karena titik ini itu tetap menyentuh di bidang ini dan posisinya berubah. Nah, beda kalau misalkan statis berarti biasanya tetap di sini. Nah, tetap. Jadi dia tidak bergeser dari titik yang di lantai itu atau dari acuan tertentu di lantainya ini. Nah, itu. Nah, maka itu dikatakan sebagai gaya gesek statis. Jadi titik ini tidak berubah terhadap suatu acuan di bidang sentuh ini. Nah, nanti ini akan kita gunakan juga untuk perhitungan di gerak menikung. Jadi ketika mungkin yang pernah melihat ini MotoGP itu, nah dia kan pernah ada yang belok terus dia terlempar keluar gitu ya. Kenapa kok bisa terlempar keluar? Yaitu kecepatannya melebihi batas maksimum untuk ukuran gaya gesek di bannya gitu ya. Sehingga dia bisa terlempar, bannya slip. Nah, itu ketika dia menikung itu tidak terlempar, itu gaya geseknya gaya gesek statis. Tapi kalau sudah slip, terlempar keluar, nah itu gaya geseknya jadi kinetis. Nanti itu akan kita bahas juga. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan tentang gaya gesek tadi. Ini saya share screen lagi. Nah, ini ya. Jadi gaya gesek itu nanti ada dua, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk kekasaran dari benda itu nanti dinyatakan dengan koefisien gesek. Jadi nanti ada mu ini
mu S, berarti ini adalah koefisien gesek statis, jadi tingkat kekasaran benda. Kemudian mu K ini adalah koefisien gesek kinetis. Nah ini ya, statis dan kinetis, ada dua. Nah nanti untuk yang gaya gesek atau persamaan gaya gesek, persamaan gaya gesek untuk F statis maksimum, hati-hati, itu F statis maksimum ya, F statis maksimum. Nah ini nanti besarnya adalah mu S dikalikan dengan N. Sedangkan untuk yang kinetis, FK, berarti ini gaya gesek kinetis, ini adalah mu K kalikan N, gaya normal ya. Nah kemudian bagaimana keadaan benda yang mengalami gaya gesek ini? Ya, ada tiga keadaan nanti. Keadaan benda yang mengalami gaya gesek. Ini keadaan benda yang mengalami gaya gesek. Nanti ada tiga. Yang pertama, benda dalam keadaan diam. Nah, benda dalam keadaan diam berarti nanti ini berlaku ketika, cara ngeceknya adalah ini nanti ya. Ini terjadi ketika F, gaya tarik atau gaya dorong pada benda, itu lebih kecil daripada Fs maksimum. Ini ya. Atau bisa juga dikatakan, ditulis lagi bisa F ini lebih kecil dari mu S kalikan N. Jadi nanti ini sebagai parameternya. Apakah benda itu diam, ataukah tepat akan bergerak atau bergerak ya. Maka kalau seperti ini, sehingga nanti gaya gesek yang bekerja itu nanti adalah F statis. Tapi nilainya berapa? Nilainya sama dengan ini. Nah ini, hati-hati ini ya. Ini adalah alat untuk mengetahui apakah benda itu diam atau bergerak. Kalau ketemu seperti ini, maka bendanya dikatakan diam. Kalau bendanya diam, maka gaya geseknya itu adalah sama dengan gaya tarik atau gaya dorong itu. Nah, ini saya stop dulu share screen-nya, saya beri ilustrasi kembali. Nah, jadi ini. Jadi kalau misalkan ini tadi, nah ini ya, mouse ini saya dorong. Kalau saya dorong, kemudian gaya dorong ini tidak menyebabkan mouse itu bergerak. Berarti gaya gesek itu kan mengimbangi gaya dorong saya. Nah, berarti gaya geseknya ini sama dengan gaya dorong saya ini. Ya, ini saya dorong ke sana tapi tidak bergerak. Karena ada gaya geseknya itu. Nah, berarti gaya gesek yang bekerja harus sama dengan ini. Kenapa harus sama dengan itu? Karena kan benda dalam keadaan diam. Kalau benda dalam keadaan diam, sesuai dengan hukum Newton, sigma F sama dengan 0 gitu ya. Nanti akan saya tuliskan lagi. Nah, ini asalnya ini dari mana? Ini ya. Kok bisa Fs sama dengan F gitu ya. Ini saya gambarkan. Jadi misalkan ini ada benda. Jadi gaya gesek itu sifatnya melawan kecenderungan gerak. Jadi kalau misalkan benda ini didorong ke kanan dengan gaya F, maka gaya gesek itu akan muncul ke arah kiri melawan ini. Fs gitu ya. Nah, setelah kita cek, ternyata nilai F-nya ini lebih kecil daripada mu S kalikan N, maka benda dalam keadaan diam. Kalau benda dalam keadaan diam, maka berlaku ini sigma F sama dengan 0 ini ya. Karena benda dalam keadaan diam. Nah, benda dalam keadaan diam. Tuh. Nah, F-nya ada siapa? Ini ada F min
Fs, F-nya ke kanan, Fs-nya ke kiri, sama dengan 0. Sebentar, ada yang datang lagi. Oke. Ini ya, sama dengan 0. Jadi, maka nanti F sama dengan Fs. Nah, ini asalnya. Gitu ya. Baik, itu adalah ketika benda dalam keadaan diam. Kapan benda itu diam? Ketika gaya dorongnya lebih kecil daripada Fs maksimum. Maka benda dalam keadaan diam. Kalau benda dalam keadaan diam, maka gaya gesek yang bekerja sama dengan gaya tarik atau gaya dorong dari luar yang bekerja pada benda itu. Kemudian keadaan yang kedua, ini adalah tepat akan bergerak. Ini keadaan yang kedua adalah tepat akan bergerak. Oke, tepat akan bergerak, ya. Kapan benda itu akan bergerak? Yaitu ketika gaya tarik atau gaya dorong ini sama dengan Fs maksimum. Atau bisa juga kita tuliskan sigma F-nya itu sama dengan mu S kalikan N, ya. Maka benda akan bergerak. Nah, tepat akan bergerak itu berarti belum bergerak sebenarnya. Tepat akan, ya. Belum bergerak. Jadi pas tepat akan bergerak. Diberi sedikit lagi gaya, dia akan bergerak, ya. Nah, lalu gaya gesek yang bekerja apa? Gaya gesek yang bekerja nanti sama dengan Fs maksimum itu. Ini gaya gesek yang bekerja. Gaya gesek yang bekerja, ya berarti Fs-nya itu adalah sama dengan Fs maksimum. Lah kok bisa seperti ini? Nah, kita coba aja. Jadi kan syaratnya ini ya. Jadi ini ada benda dan misalkan ditarik oleh gaya F ke kanan, berarti akan muncul gaya gesek ke kiri. Fs gitu ya. Nah, benda tepat akan bergerak, berarti itu masih keadaannya masih setimbang. Sigma F masih sama dengan 0. Berarti ada F min Fs sama dengan 0. Berarti F sama dengan Fs. Padahal F tadi nilainya sama dengan mu Sn. Berarti ini kan F sama dengan Fs maksimum sama dengan Fs. Jadi Fs itu sama dengan mu S kalikan N. Ini ya. Nah, itu keadaan yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir. Nah, yang ketiga, ini adalah keadaan benda ketika ada gaya gesek. Yang ketiga adalah bergerak. Bendanya bergerak. Benda dikatakan bergerak pada saat ada gaya dorong dan gaya gesek itu ketika syaratnya ini. Ketika total gaya yang bekerja itu lebih besar dari Fs maksimum. Lebih besar dari Fs maksimum, gitu ya. Ada yang datang lagi. Oke. Jadi F-nya lebih besar daripada Fs maksimum. Jadi kalau kita tuliskan F lebih besar dari mu S kalikan N. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka gaya gesek yang bekerja karena bergerak berarti adalah Fk, gaya gesek kinetis. Berapa nilainya? Mu K dikalikan dengan N. Nah, ini sudah beda lagi gitu ya dengan yang tadi. Jadi ini nanti ini ketika ditarik dengan gaya F, kemudian F-nya ini lebih besar daripada Fs maksimum, maka yang bekerja gaya geseknya bukan lagi Fs tapi Fk. Nah, ini Fk. Itu adalah keadaan benda ketika benda mengalami gaya gesek. Nah, sekarang contoh ya, biar nanti lebih paham. Saya bawa ke contoh.
Contoh misalkan ini ada sebuah benda. Oh, saya perbaiki gambarnya ya biar kelihatan lurus. Malah belok. Nah, ini aja ya. Anggap saja ini lurus. Nah, ini ditarik oleh gaya F. Nah, diketahui kekasaran dari bidang itu adalah μs sama dengan 0,5. Kemudian muka ini adalah 0,4. Nah, μs atau koefisien gesek statis itu selalu lebih besar daripada koefisien gesek kinetis. Jadi nanti kalau misalkan menemukan soal tidak disebutkan itu kinetis atau statis, maka yang besar itu selalu yang statis, gitu ya. Jadi itu perlu itu. Nah, maka misalkan pertanyaannya seperti ini. Tentukan gaya gesek yang bekerja jika F adalah yang pertama, F-nya ini sama dengan misalkan, ini masanya 10 kg. Misalkan F-nya 30 Newton. Kemudian yang B, F 50 Newton. Kemudian yang C, F sama dengan 70 Newton. Nah ini. Tentukan gaya gesek yang bekerja pada benda itu jika F-nya itu 30 Newton, kemudian 50 Newton dan 70 Newton. Nah, sekarang kita akan coba kita bahas satu persatu, gitu ya. Tapi sebelum kita bahas, kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan saja. Jadi kalau misalkan ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan langsung, gitu ya. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi nanti langkah pertama, kita uraikan dulu gaya-gayanya. Berarti dalam sistem ini ada gaya berat W. Kemudian ada gaya normal. Ini gaya normalnya ke atasnya. Gambarnya kurang lebih sama. Ini dari sini, oke. Ini N. Oke. Baik, itu N ya. Boleh lebih tinggi atau biar ini nanti nampak bagusnya. Oke, saya hapus dulu. Oke, beratnya saya taruh agak bawah, panjang, seperti ini. Ini W. Jadi nanti menggambarkannya harus tertib ini ya, menggambarnya. Panjangnya kurang lebih sama kalau sampai ada setimbang. Walaupun tidak sama persis gitu ya, tapi kelihatan sama gitu ya. Ini kemudian mengalami gaya gesek karena ada koefisien gesek tadi. Ini F. Nah, nanti F-nya apakah statis, kinetis atau dan sebagainya kita belum tahu gitu ya, tergantung berapa F-nya ini nanti gitu ya. Nah, baik, sekarang kita coba yang A. Untuk yang bahas yang A. Untuk yang pembahasan yang A dulu. Kita harus meninjau dulu pada sumbu Y. Kan kita harus tahu gaya normal. Pada sumbu Y, sistem dalam keadaan diam. Balok itu tidak bergerak ke atas dan tidak tenggelam ke lantai, ke dalam lantai gitu ya. Maka dalam keadaan diam, ini sigma Fy sama dengan 0, berarti itu ada N min W sama dengan 0, berarti N sama dengan W sama dengan berapa? Ya sama dengan M kalikan G. M-nya berapa? 10. G-nya berapa? 10. Sehingga totalnya berapa ini? 100. Oke, gitu ya. Kemudian kita harus tahu Fs maksimumnya. Fs maksimumnya apa? Berarti adalah μs dikalikan dengan N. μs-nya berapa tadi? Di soal itu 0,5. N-nya berapa? 100. Sehingga Fs maksimumnya adalah 50 Newton. Oh ya, ini sudah jam 9. Ya, jadwalnya kan istirahat. Ini kita lanjutkan aja dulu ya. Setelah itu nanti kalian bisa istirahat. Nanti mengikuti pelajaran selanjutnya jam 10. Ini saya lanjutkan dulu biar tidak terpotong. Kemudian, oke, kita sudah ketemu Fs
maksimum 50 Newton. Nah, baru kita cek 30 Newton. Jika F 30 Newton, F-nya sama dengan 30 Newton, ini berarti bahwa F, padahal tadi Fs maksimum, ini 50 Newton. Nah, berarti ini F lebih kecil dari Fs maksimum. Ya. Kesimpulannya benda dalam keadaan apa? Dalam keadaan diam. Nah, kalau benda dalam keadaan diam berarti gaya gesek yang bekerja, maka gaya gesek yang bekerja ini F sama dengan F. Berapa? Ini Fs statis 30 Newton. Sekarang yang kedua, yang B. Kira-kira yang B F-nya 50 Newton. Kemudian Fs maksimumnya 50 Newton. Nah, berarti dari sini kesimpulannya apa? Siapa yang bisa? Diam, tepat akan bergerak, atau bergerak? Kalau F-nya 50, kemudian Fs maksimumnya 50. Berarti ini bagaimana? Hubungan antara F dan Fs maksimum sama, lebih besar, atau lebih kecil? Berarti F sama dengan Fs maksimum. Kalau ini sama, berarti benda dalam keadaan tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Nanti bergerak ya. Misalnya kita singkat ini biar tidak terlalu panjang, nulisnya TAB ya. Tepat akan bergerak. Nah, kalau benda itu tepat akan bergerak, berarti gaya gesek yang bekerja ini gaya gesek yang bekerja itu adalah Fs sama dengan ya, Fs maksimum itu sama dengan 50 Newton. Oke, kemudian selanjutnya tadi yang soal yang C ya, yang C ketika F-nya jadi sama dengan ini F sama dengan berapa tadi? 70 ya. 10 Newton. Nah, padahal Fs maksimum 50 Newton. Nah, berarti dari sini kalau kita bandingkan, jadi F lebih besar daripada Fs maksimum. Nah, ini berarti benda dalam keadaan bergerak. Oke. Jadi benda dalam keadaan bergerak. Kalau benda dalam keadaan bergerak, maka gaya gesek yang bekerja itu nanti adalah Fk. Bukan lagi Fs ya, Fk. Berapa nilainya? Ya mu k kalikan n. Mu k-nya adalah 0,4 dikalikan dengan n-nya 100. Berarti ini adalah 40 Newton. Nah, ini. Jadi itu adalah 40 Newton. Lalu bagaimana misalkan bergerak berarti dia akan memiliki percepatan. Nah, berapa percepatannya misalkan gitu ya. Maka nanti kalau ini sudah bergerak ini ya. F kemudian Fk gitu. Maka nanti kalau ditanyakan percepatan ya tinggal sigma F sama dengan M kali A. Kenapa kok M kali A? Ya karena bergerak. Ya, bergerak. Berarti ada percepatannya nanti. Bergerak ini dan nilainya ini berarti ada F min Fk M kalikan A. Nah, F-nya tadi adalah 70, Fk-nya adalah 40, masanya adalah 10 kalikan A, berarti ini ada 30 sama dengan 10A, berarti A sama dengan 30
meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal ya, contoh soal yang berkaitan dengan gaya gesek. Ini masih yang awal dulu ya. Mungkin yang akan datang nanti akan kita bahas lagi contoh-contoh soal yang lain. Nanti mungkin nanti sebagian saya saya berikan di e-learning contoh-contoh soal, biar nanti kalau pertemuan ini kita tinggal masuk ke teori-teorinya dulu, kita sehingga tidak tertinggal di materinya gitu ya. Karena waktu kita semester ini cukup banyak materinya. Kalau di rumusannya sebenarnya sederhana, hanya sedikit sekali, tapi cuman latihan di kasus-kasus contoh-contoh soal ini yang mungkin akan lebih banyak gitu ya. Nah, kita sudah pelajaran kita hari ini sudah berjalan 56 menit gitu ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan dulu bisa ditanyakan. Ini masih ada waktu 4 menit ya. Nanti 60 menit saja. Nanti yang 30 menit kalian bisa bisa untuk persiapan yang lainnya atau nanti bisa melihat di e-learning. Oh ya, yang belum saya absen nanti silakan langsung membuka absennya di e-learning ya. Jadi ada sebagian sudah saya bantu absen. Nanti sebagian silakan absennya di e-learning langsung absen sendiri. Oke, ini saya. Jadi untuk hari ini sementara itu dulu sampai gaya gesek. Jadi nanti ini saya beri satu soal saja. Nanti silakan dikerjakan di rumah ya. Ini untuk PR. Ya, sekalilah saya membuat PR gitu ya. Sesekali, bukan sekali ya, sesekali. Semester lalu kelihatannya belum pernah saya beri PR. Nah, ini. Oke. Ini masanya misalkan adalah 5 kg. Kemudian ini benda ditarik dengan gaya F. Untuk mu-S ini adalah 0,5, muka 0,3 ya. Kemudian tentukan gaya gesek yang bekerja jika yang pertama F sama dengan 10 Newton, kemudian yang B F sama dengan 20 Newton, yang C F sama dengan 25 Newton, kemudian untuk yang B F sama dengan 35 Newton, 35 ini, bukan 36 ya, 35 Newton. Nah ini, jadi caranya seperti yang tadi ya, yang saya contohkan tadi. Nanti silakan ini coba dikerjakan di rumah, terus nanti pokoknya dikerjakan di buku saja. Nanti akan saya informasikan bagaimana pengumpulannya gitu ya. Jadi ini silakan dikerjakan. Untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa nanti absen di e-learning. Tadi yang sudah di awal-awal antara jam 8 sampai jam 8 lebih 10 sudah saya absenkan. Yang selebihnya setelah jam 8 lebih 10 tadi belum saya absenkan gitu ya. Jadi nanti silakan absen sendiri di e-learning bagi yang tadi datangnya lebih dari jam 8 lebih 10. Untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat belajar ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Makasih. Oke, semangat terus.